Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi taufiqihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihil amjad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, beliau Bunda Hajah Siti Jamilah dan keluarga selaku pembina Yayasan Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Kota Batam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Yayasan Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Kota Batam, terkhusus beliau kanda kami yang mulia Ustadz Syamsuddin yang tadi telah memberikan kata sambutan mewakili pengurus Yayasan Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Saman Al-Banjari Telaga Punggur, terkhusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Ahmad Jamzuri Sa'ud Al-Hafid yang tadi juga telah menyampaikan kata sambutannya. Segenap tokoh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Saman Al-Banjari ini hadir di tengah-tengah kita. Beliau Ustadz Kiai Abu Bakar selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Nongsa. Hadir juga pengurus Persatuan Mubaligh Batam Kecamatan Nongsa, pengurus IPIM, bahkan ketuanya yang juga sekaligus beliau termasuk salah satu dari Dewan Kemakmuran Masjid Saman Al-Banjari, Kiai Muntolibin, para kiai, para ulama, para ustadz, para ustadzah, orang tua kami, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya yang ada di sekitar Masjid Saman Al-Banjari ini, semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Tak ketinggalan jamaah Majelis Taklim Syifaul Qulub Kota Batam. Alhamdulillah pemilik majlis berkenan hadir sekeluarga, Bunda Bapak Haji Novi Iskandar, dan juga banyak jamaah Syifaul Qulub yang hadir dari Batu Waji, dari Tiban, dari Bengkong, dari mana lagi? Dari Batu Ampar. Alhamdulillah, karena siang tadi instruksi dari Ketua DKM beliau Kiai Ahmad Jamzuri, ajak jamaah, kami mengajak jamaah kami Majelis Taklim Syifaul Qulub Kota Batam. Alhamdulillah terwakili oleh sebagian jamaah Majelis Taklim Syifaul Qulub. Semuanya yang kami hormati, kami banggakan dan kami muliakan.
Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di malam hari yang berkah ini kita sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berkumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi, tiada lain dan tiada bukan di antara tujuan utamanya adalah satu, mencontoh, mensuri tauladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati hari lahirnya Nabi itu, Pak, Bu, kita mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Makanya ketika ada orang yang bertanya, kalian bermaulid, coba tunjukkan pada kami siapa yang pertama kali memperingati hari lahirnya Nabi, maka jawab dengan tegas, awwalul mukhtalifin, kata beliau Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam salah satu karyanya Haulal Ihtifal Bidikri Maulidin Nabi. Ketika ada yang bertanya demikian, jawab tegas bahwa yang pertama kali memperingati hari lahirnya Nabi, sahibul maulid, adalah manusia yang harinya diperingati. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Biasanya begitu, Pak. Orang-orang yang anti maulid sikit-sikit pasti selalu menanyakan mana dalilnya. Maka jawab dalilnya ketika para sahabat melihat, memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin beliau berpuasa. Khina su'ila an shaumi yaumil isnain, sahabat bertanya tentang mengapa engkau ya Rasul setiap hari Senin engkau berpuasa. Lalu Rasul menjawab dengan banyak redaksi, di antaranya dzaka yauma wulidtu, karena di hari itu adalah hari aku dilahirkan. Berarti Rasulullah lah yang pertama kali memperingati maulid Nabi. Kita memperingati maulid Nabi meskipun tidak dengan puasa, tapi dengan melakukan kesalehan-kesalehan yang dianjurkan oleh syariat, dengan hadir dan duduk di majelis ilmu, dengan bersedekah, dengan bersolawat dan bersalam yang tadi telah dipimpin oleh kawan-kawan kita dari Ansor apa Rijalul Ansor ini? Ansor Kecamatan Nongsa. Kita memperingati hari lahirnya Nabi dengan melakukan banyak kebaikan. Quran dibaca,
maka tetap kita tergolong orang yang mensuri toladani Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, di mana pintu gerbang kita ingin dicintai oleh Allah hanya ketika kita mau mengikuti sunnahnya Rasulullah. Allah tegaskan hal ini dalam sebuah firman-Nya, "Qul," katakan wahai Muhammad, sampaikan pada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar ingin tergolong orang-orang yang mencintai Allah, maka kuncinya satu. Ibarat orang mau masuk sebuah tempat, yang tempat itu adalah cintanya Allah, pintu gerbangnya satu. Apa itu? Fattabi'uni. Sampaikan pada umatmu, kalau ingin tergolong orang-orang yang mencintaiku, ikuti sunnahku, ikuti sunnah Rasulullah. Dan ketika orang itu tergolong orang-orang yang mencintai Allah lewat ittiba'u sunnati rasuli, mengikuti sunnah Rasulnya, apa yang akan Allah berikan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi hampir tiap malam, bahkan terkadang pagi, siang, sore, tambah malam, tambah subuh, kita bermaulid ini, kita mencontoh Rasulullah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasul memperingati hari lahirnya, kita pun ikut memperingati hari lahirnya Rasulullah. Dan janji Allah, ketika kita maksimal mengikuti sunnah Rasulullah, Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengadakan peringatan hari lahirnya baginda Nabi seperti ini adalah dalam rangka mengungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah, mengungkapkan rasa sukacita kita atas lahirnya Rasulullah. Kata Nabi, kalau ada namaku disebut kok nggak mau bersolawat, maka satu, di hari kiamat tak akan bisa mandang wajahku, apalagi sampai mendapatkan syafaatku. Yang kedua, Nabi beri sebutan yang buruk, Abkhalul Bakhil. Paling bakhilnya orang-orang yang bakhil itu, Dukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang mendengar namaku disebut, di sampingnya dia enggak bersolawat. Ini saya perhatikan dari awal saya sebut nama Rasulullah, responnya kurang maksimal. Ada yang bersolawat mungkin hanya 20%, itu pun malu-malu kucing. Na'udzubillahi min. Padahal kita dengar nama Nabi disebut gak bersolawat, Nabi bencinya luar biasa. Sampai suatu ketika Nabi mau pidato, beliau tiba-tiba amin 3 kali. Setelah pidato, sahabat Mu'ad ibnu Jabal, ada yang mengatakan sahabat Abu Musa al-Asy'ari bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah engkau lakukan. Engkau tiba-tiba amin 3 kali sebelum pidato. Ada apa ya Rasul?" Lalu Rasul jawab, "Tadi Jibril datang berdoa 3 perkara. 3 aminku itu adalah mengamini doanya. Dan di antara doa Jibril, ya Muhammad,
arghamallahu anfa rajulin. Muhammad, mudah-mudahan Allah hinakan, Allah permalukan seperti orang yang tak punya batang hidung. Allah celakakan seseorang dari umatmu, dzukirta indahu wa lam yusalli alaika, engkau disebut di sampingnya dan engkau tak bersolawat, dan mereka tak bersolawat. Ab'adahullahu min rahmatillahi wa jannatih wa adkhalahullahu an-nar. Jibril berdoa, semoga kalau ada umatmu yang seperti itu, namamu disebut dia tak mau bersolawat, semoga Allah jauhkan umatmu yang seperti itu dari rahmat dan surganya, dan semoga Allah masukkan dia dalam nerakanya. Jibril yang berdoa, yang mengamini Rasulullah. Kira-kira diijabah apa tidak? Diijabah apa tidak? Masih ragu dengan doanya Jibril diamini Rasulullah, diijabah? Yakin diijabah. Tapi kenapa enggak bersolawat? Na'udzubillahi min. Ini perlu disampaikan karena saya perhatikan dari awal tak ada yang bersolawat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Terkhusus grup Al-Ansar dari Jalul Ansar ini. Sampai mana tadi? Lupa akhirnya kan. Jadi memperingati hari lahir Nabi itu di antara tujuannya untuk mengungkapkan gembiranya kita atas lahirnya Nabi. Ketika Rasulullah lahir, tadi Maulid Ad-Dibai yang dibaca, sebelum rawi fahtazal arsyu, itu rawi menceritakan malam istimewa, yakni malam di mana menjelang subuh Rasulullah dilahirkan. Ahdziru qulubakum ya masyara zawil albab. Itu rawinya. Dalam rawinya itu diceritakan di malam lahirnya Rasulullah, Jibril dipanggil oleh Allah. Lalu Allah katakan pada Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat bitahani wal bisyarat. Jibril, umumkan pada seluruh makhluk, umumkan pada seluruh makhlukku yang ada di alam semesta, agar di malam hari ini mereka gembira. Bitahani wal bisyarat, mereka bersuka cita. Karena fa innan nur, sesungguhnya cahaya, al-masun, yang selama ini aku jaga, wasirrul maknun, yang menjadi rahasiaku yang tersimpan, alladzi awjadtuhu qabla wujudil asya, yang cahaya itu aku ciptakan jauh sebelum aku ciptakan segala sesuatu. Wa ibda'i ahlil ardi was sama, jauh sebelum aku ciptakan penduduk bumi dan langit. Angkuluhu fi hadhil lailati ila batni ummihi masrura. Malam ini cahaya tersebut aku pindahkan ke dalam rahim ibunya. Ibunya bergembira, cahaya itu pun juga bergembira. Cahaya itulah yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan Nur Muhammad. Itu kajiannya Bunda itu kalau hari Ahad dan hari Rabu, bicara tentang Nur Muhammad yang agak dalam sama beliau. Yang dari Nur Muhammad inilah Allah ciptakan seluruh alam semesta.
yang lewat percikan-percikannya Nur Muhammad inilah Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, bahkan Allah ciptakan Nur Muhammad ini bi alfai'am. Selisihnya dengan Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Nur Muhammad diciptakan Allah, diletakkan di depan tiang yang ada di depan arasnya, dan selama 2000 tahun itu Nur Muhammad yusabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Ia bertasbih siang malam, dan malaikat-malaikat yang mendengar tasbihnya Nur Muhammad juga ikut bertasbih. Malam itu Nur Muhammad dipindah oleh Allah ke dalam rahimnya Aminah. Makanya dulu saat saya masih kecil ada grup nasyid dari Semarang. Ini penyanyinya banyak orang-orang Kendal lagi. Volume 3 saya masih ingat, volume 3. Ada lagu judulnya Menyambut Kelahiran Nabi. Itu sebenarnya terjemahan dari Rawi Diba yang saya baca tadi. Seluruh alam diperintahkan bergembira. Ada yang masih ingat? Yang dari Jawa. Kalau yang dari luar Jawa, Allah alam. Maka diumumkanlah, masih ingat sih? Ke seluruh jagat dan ke seluruh bumi. Ya, Bunda pasti ingat itu. Kita ini hamilnya Aminah, seorang bayi yang disebut Nur Hakiki Asliya. Masih ingat ya Bu ya? Masya Allah, seluruh masyarakat jadi gempar malam itu. Beramai memperbincangkan Aminah, membicarakan Aminah. Ini ada apa ini? Dari rumahnya Aminah kok nampak sinar yang begitu terang. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan malam itu banyak kejadian. Berhala-berhala yang ada di negara Romawi yang dijadikan Tuhan oleh mereka hancur berantakan. Api abadi yang ada di Iran yang ribuan tahun gak pernah padam, malam itu padam. Seluruh masyarakat bergembira, kecuali satu di malam itu yang sedih. Satu di malam itu yang teriak-teriak histeris. Satu di malam itu yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi. Siapa satu itu? Satu itu adalah Iblis laknatullahi alaihi. Makanya kalau ada orang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, bahkan benci kalau ada orang yang bergembira atas lahirnya Nabi dengan mengadakan acara-acara maulid seperti ini, sehebat apapun dia, sealim apapun dia, diakui atau tidak, dia sama dengan iblis, di mana di malam lahirnya Nabi hanya dia yang tidak bergembira. Inna iblis, kata Nabi, ronna arba'a raunat. Iblis itu sedih, nangis, teriak 4 kali. Yang pertama, saat Allah laknat dia, sebab ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat, sujud kalian pada Adam. Malaikat, hormat kalian pada Adam. Dia aba, bangkang, wastakbaro, sombong,
wa kana minal kafirin, ingkar pada Allah, tergolong makhluk Allah yang kufur, dia tidak mau sujud, Allah murka, Allah laknat, sedih dia. Dilaknat belum diusir dari surga. Yang kedua, ketika Allah usir dia dari surga, sedih. Di luar surga, sebelum lahirnya Nabi, iblis masih bisa mencuri berita dari langit. Di mana di langit itu ada berita tentang kejadian-kejadian yang akan datang di bumi, di alam semesta. Dicuri oleh iblis, dibisikkan pada dukun punya tamu, dukun bisa ngomong, kamu nanti akan begini, kamu kemarin diinikan si fulan. Itu sebab bisikannya iblis, laknatullah alaih. Tapi sejak khina wulidan nabi, lahirnya Nabi, yakni di malam Isnin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun fil, tahun gajah, sejak itu iblis tak bisa lagi mencuri berita dari langit, sehingga dia sedih, dia teriak histeris, dia tidak bisa lebih memperbanyak pengikutnya, yakni dukun-dukun yang disesatkannya dengan bisikan-bisikannya, sebab dia bisa mencuri berita dari langit. Maka dia malam itu sangat sedih, ronna, teriak histeris. Jadi kalau ada orang yang benci dengan maulid, yang pada intinya maulid itu adalah ungkapan kegembiraan seorang umat kepada nabinya, maka sungguh tidak beda dengan apa yang pernah dilakukan iblis. Di malam itu hanya dia yang sedih, semuanya bergembira. Seluruh masyarakat jadi gempar. Masya Allah. Yang keempat, ketika turunnya Fatihah, maka Fatihah itu luar biasa. Kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'at. Fatihah itu tergantung ketika kita baca niatnya apa. Saya punya guru, Ustadz Syam pasti sangat kenal, apalagi dulu pernah di PKB. Allahu yarham Kiai Haji Dimyati Rais yang beberapa waktu lalu meninggal, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu. Alhamdulillah beberapa waktu lalu gus-gusnya hadir ke Batam, buka cabang pesantren Al-Fadlu. Kalau tidak salah dapat tanah 7 hektar untuk pesantren Al-Fadlu, cabang yang keberapa Ki? Yang ketujuh. Masya Allah. Saya meskipun tak pernah nyantri lama di sana, beberapa kali Ramadan ngaji sama beliau. Sering saya diajak ayah saya saat kecil, sering saya bawa jamaah untuk suan kepada beliau. Begitu luar biasa jamaah tamu yang datang. Setiap ada yang minta doa, permasalahan apapun, entah masalah utang, entah masalah penyakit, entah masalah yang lain, beliau selalu berdoa dengan Fatihah. Tapi yang baca beliau, Fatihahnya mustajab. Kalau kita, makanya iblis itu pun sedih ketika turun surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini kata Nabi, hadis sahih, Al-Fatihatu lima quri'at. Fatihah bisa buat apa saja, tergantung ketika kita baca Fatihah niatnya apa. Allah yarham. Ada tamu punya masalah apapun, ketika minta doa Fatihah. Datang tamu lagi masalah yang lain, Fatihah. Masya Allah. Dan itu amaliyanya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai, pengarang kitab Diba. Kalau ada tamu nggak boleh pulang sebelum baca Fatihah, baca biografinya. Sampai pada bertanya, ya Syekh, mengapa setiap ada tamu yang hadir kepadamu engkau larang pulang sebelum baca Fatihah? Ada cerita. Beliau yang ulama, yang waliyum min awliyaillah,
suatu ketika habis sholat malam tertidur. Dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpinya hari kiamat terjadi. Di hari itu ada pengumuman, yang dari Yaman, yang dari Yaman, yang dari Yaman masuk surga dulu. Yang dari Yaman, yang dari Yaman masuk surga dulu, masuk surga dulu. Lalu beliau bertanya pada malaikat yang mengumumkan itu, mengapa kok Yaman yang disuruh masuk surga dulu? Malaikat itu menjawab, karena orang Yaman lah yang paling banyak baca Fatihah. Orang Yaman lah yang paling ahli baca Fatihah. Mereka layak masuk surga dulu sebelum yang lain. Setelah kejadian itu, beliau selalu menganjurkan agar jangan bubar majelis sebelum Fatihah. Setiap punya tamu itu tak boleh pulang sebelum Fatihah. Itu pengarang kitab tiba yang dibaca tadi. Makanya iblis pun sedih luar biasa ketika turun Fatihah. Sebab Fatihah bisa dijadikan apapun untuk melawan dia, untuk menghancurkan iblis bisa dengan Fatihah. Jadi inti kita bermaulid, kita mengungkapkan kegembiraan kita. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan, sungguh orang yang gembira dalam hatinya sebab lahirnya Nabi, dengan mengadakan majelis maulid, dengan mengorbankan sebagian yang dimilikinya, entah waktunya, entah tenaganya, entah pikirannya, entah ilmunya, entah hartanya, maka kegembiraannya itu akan membawa manfaat yang luar biasa dalam hidupnya. Hatta kafir, kata beliau, Anda ada orang kafir gembira sebab lahirnya Nabi, tetap kegembiraannya itu akan membawa manfaat pada dirinya. Apa ada Ustadz orang kafir gembira lahirnya Nabi dapat manfaat? Ada. Bukan orang kafir biasa, dedengkotnya orang kafir sampai Allah murka pada orang ini. Allah turunkan satu surah khusus mengancam orang ini. Siapa dia? Paman dan Nabi, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Itu Allah saking murkanya sebab begitu kejamnya, jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah dan pengikutnya. Berkali-kali berupaya melakukan pembunuhan kepada keponakannya sendiri, dibantu istrinya yang terkenal sangat cantik sehingga disebut Ummu Jamil. Allah sampai turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Turunnya ayat ini, Abu Lahab takut, keder juga, tapi dia masih bisa membanggakan pengikutnya, kedudukannya, ketokohannya, bahkan hartanya. Allah tegaskan lagi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab, usahanya Abu Lahab, yang dibanggakan Abu Lahab, ma aghna anhu, enggak akan bisa nolong dia. Celaka. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka, benar-benar celaka Abu Lahab, benar-benar celaka Abu Lahab. Dan yang celaka bukan hanya dia, tapi juga istrinya Ummu Jamil yang ikut bantu suaminya ingin melakukan pembunuhan, berbuat jahat kepada keponakannya. Masya Allah, Abu Lahab yang begitu terkenal jahatnya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ini sebab saat Rasulullah lahir bergembira dengan maksimal. Bukan hanya bergembira seperti kita, tapi saking gembiranya dia mau berkorban. Apa yang dikorbankan? Hartanya. Berupa apa? Dia punya budak perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah inilah wanita kedua yang menyusui Rasulullah. Pertama ibu kandungnya Aminah,
Dilanjutkan Suwaibah, budak perempuannya Abu Lahab, baru ke Halimatus Sa'diyah. Malam itu Abu Lahab sedang berada di Masjidil Haram, dekat Ka'bah. Dari kejauhan budak perempuannya Suwaibah mencari-cari dia. Lalu setelah dari kejauhan nampak tuannya, Suwaibah teriak-teriak. Gembira juga Suwaibah. Wahai Tuhan kami, ada kabar gembira untukmu. Ada kabar gembira untukmu. Setelah dekat ditanya, kabar gembira apa yang kamu bawa wahai Suwaibah? Keponakanmu lahir wahai tuanku. Anaknya Abdullah, adikmu lahir. Aminah malam ini melahirkan bayi laki-laki yang sempurna. Gembira Abu Lahab. Dia katakan pada Suwaibah, kalau memang berita ini benar wahai Suwaibah, aku merdekakan kamu. Dan ternyata benar. Budak itu mahal, Bu. Budak itu andai dikonversi dengan uang rupiah ratusan juta. Makanya banyak kaum muslimin yang sampai mati tidak mampu memerdekakan dirinya dari status budak, sebab mahal. Ada seperti Bilal bin Rabah, ada seperti Sauban Maula Rasul, dimerdekakan oleh orang lain. Bahkan bisa miliaran kalau budaknya itu laki-laki kuat, gesit kerja. Malam itu saking gembiranya Abu Lahab, sebab keponakannya lahir, yakni Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Dia rela mengorbankan hartanya, Suwaibah dimerdekakan. Dan subhanallah, sebab gembiranya, meskipun qadarullah Abu Lahab akhirnya kafir, sampai mati dia kafir, di alam kuburnya setiap hari lahirnya Rasulullah, Allah ringankan siksa kuburnya. Di hari Senin, setiap Senin Allah berikan kenikmatan kepadanya dari jari jemarinya. Keterangan dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari, karya beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana beberapa riwayat disebutkan sahabat Abbas, ayahnya Abdullah ibnu Abbas, juga pamandannya Rasulullah, ibnu Abdul Muttalib, itu setelah meninggalnya Abu Lahab kangen. Yang namanya saudara kandung kangen, sehingga bermunajat kepada Allah ingin mengetahui bagaimana kondisi Abu Lahab setelah mati. Salat 2 rakaat, munajat doa, lalu bermimpi. Dijumpakan dalam mimpinya dengan Abu Lahab. Ditanya, wahai saudaraku, ma fa'alallahu bik ba'da mautik. Dilanjut ya. Boleh Bunda? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Izin gak ya? Tanggung ini. Kamu setelah mati diapakan Allah? Kamu yang selama hidupnya luar biasa bencimu pada Allah, bencimu pada Muhammad, kamu diapakan? Lalu Abu Lahab bercerita, wahai saudaraku, setelah kalian nguburkan aku, kalian kembali pulang ke rumah kalian, maka tidak ada waktu yang aku lewati kecuali selalu aku lewati dengan siksa. Hari-hari disiksa, yang aku rasakan azab yang sangat menyakitkan, sebab begitu benciku pada Muhammad. Tapi ketahuilah wahai Abbas, setiap hari Senin tiba-tiba siksa itu berhenti. Setiap hari Senin tiba-tiba dari jari jemariku keluar air yang aku bisa meminumnya dengan rasa yang sangat segar dan nikmat. Abbas tanya, kok di hari lahirnya Muhammad Allah hentikan siksa untukmu dan engkau dapat nikmat seperti itu? Bagaimana ceritanya? Baru Abu Lahab cerita bahwa malam itu budak perempuanku Suwaibah memberi kabar padaku Muhammad lahir.
Aku gembira sekali Muhammad lahir, sampai aku merdekakan itu Suwaibah. Ternyata sebab gembiraku atas kabar Muhammad lahir, Allah meringankan bahkan menghentikan siksa kuburku dan memberikan nikmat pada aku. Bu, siapa ini? Siapa? Abu Lahab. Siapa Pak? Abu Lahab kafir tidak? Kafir. Gara-gara gembira atas lahirnya Nabi saja dapat kebaikan dari Allah. Apalagi kalau yang gembira kita ini umatnya Nabi, beriman pada Nabi meskipun kita tak jumpa Rasulullah, beriman pada Allah, apapun yang diajarkan kita ikuti. Yakinlah kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita jauh lebih besar, lebih banyak dibanding kebaikan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, sungguh gembira saja, gembira atas lahirnya Nabi itu ada manfaatnya. Bukan hanya kepada mereka yang beriman, hatta kepada mereka yang kafir. Banyak kitab-kitab maulid yang syarah-syarahnya mengkisahkan bagaimana orang-orang kafir itu Allah rubah keadaannya menjadi beriman karena ikut gembira. Punya tetangga selalu maulid, dia ikut gembira Pak. Bahkan terkadang kalau punya harta lebih dia ikut bawa snack. Itu orang banyak, kayaknya snack kurang, bawa ke sana. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam peringatan Maulid Nabi yang tentunya diantara tujuan kita bergembira atas lahirnya Nabi ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, memberikan fadl, nikmat dan anugerah kepada kita yang bisa kita rasakan baik di dunia ini maupun kelak di hari kiamat. Dan semoga dengan ungkapan kegembiraan kita pada Nabi lewat majlis maulid ini, dan juga tentunya dengan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Nabi dengan hadir di majlis maulid ini, menjadi wasilah Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah. Allah kumpulkan kita kelak di hari kiamat bersama Rasulullah, bisa memandang wajah mulia Rasulullah yang selama ini kita rindukan, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang selama ini kita harapkan, dan semoga menjadi wasilah Allah juga kumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surganya, merasakan nikmat-nikmat langgeng dan abadi di surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang benar, sungguh itu semata-mata fadl dan anugerahnya Allah. Ada yang salah karena kebodohan kami. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.